syukur kami persembahkan karena di mana Bapak boleh perkenankan akan kami anak-anak Bapak Yahweh, kami boleh terkumpul di tempat ini semuanya karena anugerah dari Tuhan. Olehnya Tuhan, kami serahkan hidup di dalam tangan-Mu. Terlebih kami mengaku kami manusia yang banyak kelemahan, kekurangan, banyak kelalaian kami, tetapi Tuhan kami mau berdamai dengan Engkau. Ampunilah kami dalam setiap kesalahan kami, sucikan, kuduskan kami, tahirkan kami dengan kuasa darah Yesus Masiah. Segenap roh jiwa tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Tempat ini kami percaya Tuhan sudah kuduskan. Pekerjaan kuasa setan bentuk apa yang mengganggu gugat kami di dalam mendengar kebenaran firman Tuhan, kami tolak dia di dalam nama Yesus Masiah. Setan pengalat keluar dari tempat ini, atmosfernya di dalam nama Yesus Masiah sudah disingkirkan oleh kuasa Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu, mempelai-Mu yang Tuhan percayakan pada untuk menyampaikan akan kebenaran. Tuhan simpan sembunyikan dia di dalam Engkau. Biar yang kelihatan dengan Tuhan sendiri, hikmat marifat surga Tuhan berikan. Kebenaran-Mu yang pada saat ini yang akan kami mau terima pada saat ini. Biar itu boleh tertanam, kami boleh tanamkan di dalam hati kami dengan iman kami sesungguhnya itu adalah berkat Tuhan. Terpuji nama-Mu, dan kami percaya tidak ada benih yang jatuh di tanah yang keras, di tepi jalan, di tempat yang berduri-duri, tetapi biar benih itu jatuh di tanah hati kami, untuk itu bertumbuh dan berbuah-buah. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih. Demikian inilah doa kami. Siapkan bersambut kebenaran di dalam nama Yesus Masiah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Yahweh luar biasa. Tapi saya minta maaf ya, dan kurang mampu untuk kipas ini sudah dijanji. Iya, puji Tuhan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih bagi mempelainya Tuhan, gembala dan pelayan-pelayan yang ada, karena saya bukan musik terkejut dengan karena itu ya, kalau itu perkenanan Tuhan untuk diperdirikan, dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, yaitu bukan karena dengan keadaan terpaksa, tapi menyerah di dalam kehendak dari Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Jadi sebelum saya lanjut, ya, saya mau katakan sebenarnya kedatangan saya sejak dari minggu lalu, tapi berhubung juga ada pelayanan, dan saya sudah pikir begini, yang jadi pikiran saya waktu kunjungan di Dumoga sana di Punabudian, serta saya dengar itu waktu kembali masih pergi kembali lalu pecah itu balik rokok, bukan main. Karena dengan itu juga karena kepedulian Tuhan untuk pakai akan jemaat para mempelai untuk peduli untuk datang ke kami, dan itu seolah-olah jadi pikiran ya, bukan main dalam yang begitu berupaya untuk datang. Nah sekarang saya ada punya pikiran, ya saya sendiri, kita akan pikir pas waktu saya sudah siap ambil keputusan untuk datang,
pagi hari Jumat saya datang. Ibu Lydia telepon, Oma ada sehat-sehat? Oh sehat. Siap katanya, mau tanya kalau sehat siap untuk sambut begini. Saya kasih tahu, ya Oma mau ke Manado. Oh jadi dengan sudah bercakap begitu, sudah pikiran dengan Ibu Lydia, sehingga begitu yang terjadi. Jadi saya pikir yang penting saya datang ini, kalau untuk saya tatap muka dengan anak-anak Bapak Yahweh yang sudah begitu datang melawati mengunjungi kami di sana, sesungguhnya itu adalah satu kebanggaan buat kami. Sehingga untuk saat ini bukan dalam arti mesti baku balasnya, tidak juga itu jemaat mempelai itu mesti balas kemari, tapi saya memang digerakkan untuk saya mesti datang untuk tatap muka, bukan dalam arti ya saya pikir begini, untuk datang itu pelayanan itu ada berbagai hal. Tadi saja saya lihat itu bersih-bersih servis ini tempat ini pelayanan. Pak Enos bikin bersih apa semua, musik apa semua bagian-bagian itu pelayanan, itu namanya untuk melengkapi akan pelayanan Tuhan. Saya pikir biar kita cuma duduk untuk sama-sama ibadah dari masih sekarang saya pikir kalau saya lihat di live streaming, aduh kita suka pikir cuma dapat palia, memang palia atau di HP itu ibadah, tapi oh Tuhan kita mau suka pergi. Bapak cerita begitu sendiri di kamar kita, Tuhan kita mau suka pergi. Akhirnya dengan itu coba cerita dengan Tuhan, ini Tuhan saya izinkan sehat-sehat. Ada bilang itu komitmen Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tuhan sudah tidak lama datang, kok kita tidak berpikir, aduh kok aku tuh Tuhan kemarin beribadah sama-sama, dan hari ini setelah saya diberikan kesempatan, ya puji Tuhan itu semua kita ya ini namanya kita sedang mengalir saja dengan Roh Kudus, puji Tuhan. Jadi kita akan maju di dalam berita kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk saya dengan saudara pada saat ini. Kita akan membaca di dalam firman Tuhan ada satu ayat pendahuluan yang kita akan baca bersama-sama yang terdapat di dalam buku Ayub. Haleluya. Ayub pasalnya yang ke-7, satu ayat saja. Satu ayat yang kita membaca di sini. Untuk itu saya jemput kita berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini, satu ayat di dalam Ayub 7 ayatnya yang pertama. Kalau sudah dapat, kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Hamsya 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang umpahan? Kita katakan amin. Puji Tuhan. Pembacaan kita ini yang dikatakan adapun hari-hari kita itu manusia itu kita diperhadapkan dengan manusia harus bergumul di bumi. Saudara yang kekasih, pergumulan ini kalau dibaca sekarang sudah tidak ada itu salinan bodoh. Dia punya kata-kata di sana begini. Adapun manusia adalah orang perang. Manusia kata di dalam salinan bodoh itu manusia adalah orang perang. Oh, dari mana perang itu dimulai? Iya, memang perang itu sudah terjadi sejak di
Taman Eden. Karena apa? Iya, karena si nahas itu, ular itu yang sedang menawarkan kepada manusia pertama yang namanya Hawa, Adam dan Hawa di sana. Pada waktu Hawa mengambil akan buah yang terlarang, buah pengetahuan baik dan jahat, dari situlah maka terjadi itu permusuhan yang kita dapati itu di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Karena penyebabnya sudah melawan akan perintah Tuhan. Setelah dia makan, itulah yang membuat ada konflik di sana, ada permusuhan di sana. Bermusuhan dengan siapa? Dengan si ular. Ayat 15 dalam Kejadian 3 dia katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kepala ular diremukkan oleh perempuan atau manusia, dan ular itu akan meremukkan tumit dari si manusia perempuan itu, manusia pertama. Inilah konflik yang terjadi. Jadi kalau namanya itu peperangan itu yang kita baca di dalam firman Tuhan itu ada banyak hal. Peperangan itu bisa jadi di tengah-tengah keluarga. Persalahan paham di tengah keluarga itu sering-sering jadi. Persalahan paham atau konflik antara kakak beradik itu sering terjadi. Ya, contoh saja dengan Esau dengan Yakub. Karena ada yang sedang menjadi satu penyebab sehingga mereka harus berperang. Jadi puji Tuhan, jangan jadi juga yang namanya konflik, peperangan itu. Apa di dalam kelompok yang tertentu perang itu terjadi. Saudaraku yang kekasih, yang namanya perang itu saya alami, karena sudah lewati beberapa peperangan. Saya sudah tahu waktu itu peperangan perang dunia kedua kita sudah 5 tahun, kan? Kita tahun 40, merdeka tahun 45. Peperangan waktu itu masih pakai bambu runcing. Untuk memenangkan Indonesia ini bukan seperti perang nuklir, tetapi bambu runcing, tetapi yang dinyatakan oleh Tuhan untuk memerdekakan akan Indonesia ini. Kalau Tuhan katakan menang, mereka itu yang dijalankan oleh pejuang-pejuang waktu itu. Karena mereka merebut supaya ini Indonesia ini yang sekian lama telah dijajah oleh Belanda, telah dijajah oleh Jepang juga. Itu luar biasa, itu namanya perang. Jadi saya katakan yang sudah saya alami di waktu itu, ini bule-bule, orang begu itu, karena kalau orang di Kakas punya kebun di atas Tasuka ini ada tangsi dari bule-bule itu, tentara Belanda itu kenil waktu itu. Kami mesti jalan untuk jalan kaki lewat Kaweng sampai Tasuka, naik di sana. Kau lihat orang, mesti jalan di tengah-tengah tentara ini.
Itu sangat menakutkan. Dan ini peperangan ini melawan itu yang namanya yang menjajah ini, merebut untuk Indonesia jadi merdeka. Itu karena ada satu peperangan yang Tuhan berikan supaya pejuang-pejuang yang saya katakan bersenjata tajam tetapi bambu runcing. Ya, jadi namanya peperangan, ada kesulitan, ada kesukaran, ada kesusahan yang terjadi. Makanya saudaraku yang kekasih, kita lihat itu. Seterusnya, saya sudah umur berapa tahun, 77 itu pecah perang tanggal 2 Maret 1977, perang Perdesta. Saya waktu itu sudah ada. Karena dengan perang itu, di dalam setiap peperangan itu, ujung-ujungnya ada kelaparan. Karena apa? Di balik itu peperangan itu, maka orang-orang tidak leluasa lagi untuk bekerja. Apakah dia berdagang, berkebun, pelaut, nelayan, apa saja yang terbanyak sudah ada banyak halangan. Komunikasi sudah sangat terhalang. Untuk bekerja sudah sangat dalam keadaan ketakutan. Ketemu itu petugas-petugas, maka di sana terjadi ketakutan. Nah, saudara yang kekasih, demikian waktu itu. Karena di sana ada bahagian dalam ini pusat atau permesta. Ini dua kubu ini saling baku jaga dorang. Berani katakan dia pusat, permesta mau bantai. Begitu sebaliknya, kalau kedapatan di pihak sebelah ini saling baku bantai. Bantai satu dengan yang lain. Jadi itu manusia kurang seharga dengan kurang anjing kacili, lebih berharga. Maka namanya dia katakan dia musuh, tetap tidak ada maaf bagimu. Itu yang terjadi waktu Perdesta dengan pusat waktu itu. Seterusnya saya katakan tadi itu Perdesta itu tahun 57 dan 77, tahun 57 itu sampai 61 baru bebas. Menyusul dari itu ini PKI, ini dia 30S, aduh di situ. Biar orang ada lihat itu muka pertorang, kalau dia bilang dia mau pancung, dia pancung. Gunung es sana bukan sedikit, itu tengkorak. Dan selari buang di sana, punya dapat kubur lagi. Ambil lalu buang di sana itu mayat-mayat. Itu akibat karena peperangan. Bagaimana orang masih bebas untuk mencari, berkebun, berdagang apa segalanya? Kantor apakah bebas? Tidak. Jadi di sini kita lihat yang namanya peperangan itu sangat menakutkan, sangat membuat saudara yang kekasih penghalang umat-umatnya. Maka itulah yang menjadi, kita lihat itu yang terpokok itu karena konflik. Apakah itu perang? Karena yang namanya saudara yang kekasih mencari siapa yang untung, siapa yang kalah. Ada taruhan itu. Kalau ini adalah ada pertarungan antara A dan B itu sudah. Kalau mati kuburan kebahagiaan.
Kalau cuman ada bekas-bekas yang sudah sangat parah, ya rumah sakit. Sampai orang jago begini, pokoknya tidak punya tangan kanan kubur, tangan kiri rumah sakit. Itu orang jago itu, masuk di tengah peperangan, mau cari untung, mau kalahkan itu tenaga. Ya itu yang terjadi. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, itu yang saya ceritakan tentang pengalaman. Nah, kita akan lihat di dalam contoh dari kebenaran firman Tuhan. Tentang peperangan ini banyak contoh-contoh di dalam kitab Kejadian. Kita tidak berbaca, tapi saya sentil saja begitu. Saya percaya itu bagi pelayan-pelayan itu. Di dalam Kejadian 14 ada peperangan 5 raja lawan 4 raja. Di sana ada raja Kedorlaomer, apa semua mereka ada 5 raja dengan 4 raja baku perang orang ini. Peperangan itu terjadi. Jadi dengan peperangan itu jalan terus. Peperangan antara Goliat dengan Daud, sekalipun waktu itu masih dengan pakai senjata tombak katipel ini, cuma dengan alih-alih ini Daud kalahkan itu Goliat yang dia punya penangkis dia punya baju yaitu dari baja, tetapi karena ditentukan oleh Tuhan, yang menentukan siapa menang siapa yang kalah itu Tuhan. Peperangan ini kita sedang berada di dalam seputar peperangan. Jadi di situ kita lihat sekalipun dengan senjata tombak, palu, dengan segala senjata-senjata itu, panah itu, tetapi itu tetap itu namanya peperangan itu jalan terus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Yesus Masih, pada saat ini kita orang mau baca umat Israel, dia orang itu pilihan Tuhan. Tetapi jangan kira tidak ada yang melawan. Oh, banyak. Tetapi hanya ada satu yang kita mau sentuh di sini, tentang yang namanya Raja Aram berperang dengan umatnya daripada Tuhan Israel. Kita akan baca itu di dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. Kita akan baca itu di dalam ayatnya yang ke-8 ya. Dua Raja-Raja 6 ayatnya ya. Maaf ya, lalu sama di anak-anak cepat sekali orang ketik. Nah, ibu satu lagi agak pelan. Ayat 8 ini kita berbicara seputar peperangan itu. Ayat 8 dia katakan begini. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya ke tempat ini, dan ia haruslah kamu turun menghadang. Ini ada siasat, ada perundingan, ada persepakatan. Raja Aram itu dia punya nama Ben-Hadad, mau berperang melawan akan umatnya itu daripada Tuhan Israel, berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Mau menghadang siapa? Hadang umat Israel. Israel kan pilihan Tuhan. Saudara yang kekasih, dengan adanya peperangan
dirancangkan oleh Raja Aram dengan segala pegawai-pegawainya. Tetapi kita lihat, kita baca di dalam ayatnya yang ke-9 ya, di 2 Raja-Raja 6 sementara kita baca ini. Pelan-pelan saudara ya. Tetapi abdi Elohim menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat di tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Elohim kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Antara Raja Israel dengan abdi Tuhan, abdi Elohim yang namanya Elisa, dia dapat center, dia dapat tangkap dengan dia punya marifat. Sekalipun berjauhan, tetapi ada join karena ada Roh Kudus yang menyatukan antara dua pihak ini, raja dengan nabi. Di Israel ada 3 pilar yang namanya raja, nabi, dan imam. Tetapi Tuhan tidak kompromi ini 3 pilar ini. Tapi jangan kira dengan diangkat mereka ada jabatan-jabatan. Kalau salah itu dipecat. Saul raja dipecat. Imam Nadab dengan Abihu anak imam apa? Imam Harun, imam besar Harun. Nadab dan Abihu. Cuma Itamar dan Eleazar. Tapi cah 2. Jadi ada imam yang tidak jujur, ada imam yang jujur. Jadi yang jujur yang dipanggil Tuhan. Jadi dari pilar ini yang saya katakan, nabi kalau dia salah, ya tentu saja itu ada di dalam otoritas dari Tuhan, kemahakuasaan Tuhan sendiri. Jadi di situ kita baca, kita pelajari. Abdi Elohim menyuruh orang kepada Raja Israel. Nah, orang itu diperhatikan. Oh, dia mengatakan awas, jangan lewat situ. Kalau itu ditaruh seperti lampu merah, dia berani lewat situ, bahaya, ketangkap pasar di situ korban. Untungnya ada nabi yang jujur yang diberi oleh Bapa Yahweh marifat untuk menyampaikan itu kepada Raja Israel. Ini kita berada di dalam ayatnya yang ke-9 ya. Orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Ayat 10. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang ke tempat yang disebutkan abdi Elohim kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali. Jadi diperingatkan, jangan jalan ke situ. Kalau itu hamba Tuhan seperti Elisa yang dipercayakan oleh Tuhan, dengar ke sana, itu kata Nabi itu. Haleluya. Karena dia katakan di sini sudah diperingatkannya, sudah diingatkan oleh bukan hanya 1 kali, tapi sekali 2 kali saja. Dan berarti kalau itu sudah berkali-kali, itu perlu diperhatikan. Sudah berikan tanda pengawasan. Setelah itu yang mereka sudah mau datang menghadang kepada orang Israel. Tunggu ini menghadap. Raja Aram itu tidak muncul di orang, tidak datang. Ya, salah ini. Kita prediksi, kita punya musyawarah, persetujuan dengan semua
pegawai-pegawai, tidak muncul juga ini. Nah, kita terus dengan pembacaan ini ya. Ayat 11 di 2 Raja-Raja punya bahasan ini. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnya pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Sekarang Raja semua cari dia punya kambing hitam. Ada penyebab ini. Mau cari kesalahan, ya apa ini gagal? Sudah diatur begitu rupa, sudah dirancangkan begitu rupa untuk menghadang akan musuh ini. Ini musuh dari Aram untuk mendatang mengepung kepada Israel. Ayat 12, dia katakan di 11 dulu ya. Lalu mengamuklah hati Raja Aram. Dia stres. Gagal ini. Memang Yesus. Siapa dia itu yang bikin permainan di sini? Dia itu STK, kamu potong dia punya kepala, injang-injang. Dia penyebab penghalang. Bikin cancel itu maksud yang sudah disusun. Perang siasat ini. Dorang sekompromi siasat mereka untuk memang kasih habis dorang. Orang Israel ini mengamuk dia, mengamuk hati Raja Aram tentang hal itu. Dia kumpulah seluruh pegawai-pegawai, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Jangan-jangan ada di antara kamu ini yang menyampaikan pendapat juga, tetapi sama dia itu saya malah lempar batu sambunyi tangan, kasih pendapat tetapi akhirnya tidak ada dia punya realisasi. Ini jengkel di Ben Adam. Semua cara. Jadi maksudnya dari sana supaya ya ayat 11 ini ya pembacaan. Kita menanjak ke ayat 12. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, pegawai jadi tidak tuanku raja. Semua cari saya, melainkan Elisa nabi yang Israel. Dia yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan dan ucapan itu. Tuanku di kamar tidur. Raja dia sedang rancang itu di tempat tidur, dia susun. Dia tidak tahu. Itu sudah dinyatakan oleh Bapa Yahweh, oleh Roh Kudus. Kasih tahu sama dia. Tidak tersembunyi kepada Tuhan siasat itu. Lalu itu dicetuskan oleh Elisa yang dia tahu. Sampai di sana, jadi berkata salah satu orang pegawainya, ini pegawai, tidakkah tuanku raja tidak tuanku raja, tidak ada yang mau, melainkan cuma Elisa nabi yang di Israel. Gara-gara dia, ini kepercayaan, ini tangan kanan, boleh katakan dia raja. Kalau sekarang kalau ke presiden pas pampres, oh dia nyana lain dia itu. Ini sekarang semua secara kambing hitam ini. Nah, dia yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidur. Ternyata karena dia katun tangan kanan raja. Ini prediksi saya ya. Prediksi.
Ini dia punya pembantu tangan kanan ini dia songuping, bukan Intel. Raja Intel itu, dia songuping Intel itu. Mungkin dia nyanak terantap, tapi Tuhan kasih dia ada tasono, kok dia bicara dengan Elisa. Udah, Intel ini dia sudah dia. Aduh ini. Waktu ini Raja semua cari, memang dia terus katakan Elisa itu, senyaman Elisa. Dia pikir permainan, dia bekerja ini. Oh ya, gitu. Raja tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuhan di kamar tidur. Kita kira itu Tuhan Raja dan ada tasono, mari kita dengar Tuhan itu ada bicara begini. Itu Elia itu Israel itu nyata mau kasih sisa akan orang. Karena kan jengkel, karena dia kan emosi, karena dia kan stres. Orang stres, bukan main. Ini ayat 13. Berkatalah raja, pergi melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia, lalu diberitakan kepadanya dia ada di Dotan. Ini sudah dipercayakan ini Intel ini. Kalau sekarang kalau dia ada naik mobil itu ada di GPS. Dotan di sana di Loku Jodia. Begitu itu tangan kanan dari raja ini. Dia ada di Dotan. Ayat 14, maka dikirimnya di sana kuda serta kereta dan tentara yang besar sampai mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Memang tinggi dengan kesiapan. Dia kirim di sana, yaitu menangkap dia di Dotan, dikirimnya sana. Kuda waktu itu, kekuatan kuda itu dia, luar biasa. Tanpa kuat kendaraan dari Ahab itu. Bahkan waktu itu diberinya dikirimnya di sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Ini berbatalion-batalion itu. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Sekarang mau dikepung. Mau kemana lagi ini orang-orang ini? Mau kepung sekalian ini orang Israel ini. Terutama mau cari itu dia begini dia yang keladi itu si Elisa. Dia bawa tentara dan berkuda. Sekarang kita lanjut dengan ayatnya yang ke-15. Ketika pelayan abdi Elohim bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di keliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ini ada abdi Elohim, termasuk seperti pembantu dari Elisa. Ini kereta dari Ben-Hadad yang sudah pergi dengan kuda-kudanya. Tetapi kita lihat Bapa Yahweh yang Maha Kuasa dikira untuk menghancurkan akan umat pilihan Tuhan itu seperti semudah untuk mematikan tentara. Tetapi sesungguhnya kereta yang dibawa, kuda yang dibawa oleh tentara Aram, maka di sini Tuhan
kasih buka kepada pelayan atau abdi Elohim, serta melihat, ya katakan sini, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta, dan di sekeliling kota itu lalu berkatalah bujang itu pada, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Sudah ditapo. Ini pelayan dari pendamping dari Elisa ini, yang Elisa ini, ya, rupanya bahasa gunung bilang pantat putih. Kalau kata pantat putih apa itu? Panahko. Saudaraku, celaka ini Bapak Elisa, celaka ini orang ini. Aduh, ada pembantu pantat putih. Aduh, bagaimana ya? Nyanda mau bantu betul-betul. Elisa ini memang betul dia yang dikatakan bahwa Elisa ini dia di atas rata-rata, di atas rata-rata. Tapi dia pembantu di bawah rata-rata. Seperti dengan ini. Si pemberani dengan itu penakut. Bagaimana anak jadi pendamping begini? Bagaimana anak jadi pembantu kompan aku? Belum tarik sokara, belum berperang sokara. Nah itu, celaka tuanku, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana ini arti Elohim pembantu pendamping dari Elisa ini. Yo, kasihan celaka. Saya akan kaitkan sedikit dengan apa yang ada di kitab Nabi Yesaya pasal 6 itu yang namanya Yesaya yang celaka kita. Itu celaka itu saya kata celaka itu yang saya ambil. Celaka karena aku najis bibir. Jadi najis bibir juga itu celaka dia katakan. Tapi untungnya di sana kalau kita baca di dalam Yesaya 6 ini ada malaikat serafim, dia ada ambil itu api di dalam mesbah, ambil dan taruh di dalam mulut daripada Yesaya ini. Jadi Yesaya sudah takut dia, celaka itu, celaka kita lantaran ini mulut ini najis. Mungkin saja kalau untuk kita orang punya hari-hari dari pasar-pasar tanpa-tanpa waduh, tukang bangun maki, tukang mengutuk-ngutuk, nyanda ada kata-kata yang enak didengar. Oh, dia mengaku, tapi itu. Jadi sama idem orang dua. Tapi saya cuma sentil sedikit dengan Yesaya ini. Kita berada pada pokok yaitu si abdi Elohim. Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Elisa menjawab, jangan takut, sebab banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Biar kau lihat ini tentara yang berkuda ini banyak, tetapi yang menyertai kita lebih banyak dari mereka. Jadi itu kita lihat di sini. Mari kita akan memetik, kita ambil akan makna yang di dalam pembacaan kita. Yang saya katakan memang benar-benar si Elisa yang di atas rata-rata. Dan sekarang ya, karena takut ini saya katakan, saya ambil dengan kata jangan takut.
Untuk sekarang itu panako, corona belum kena bertakut-takut sorobo dia. Iya, banyak. Karena takut. Tetapi Elisa karena dia di atasnya, karena biasanya sekarang takut. Saya sedang memperhatikan sih, ya ternyata orang kekuatan yang dari dulu yang orang ini, saudara, ini cuma sekedar ada gantong kamari, jangan ada sifat khotbah lagi punya ada saja sama masker. Tapi saya percaya nyata ada itu mau posting itu pengkhotbah nyata pakai masker dia. Nah, apa ada digantung gua. Jadi ini jangan takut, yang beserta dengan kita lebih banyak daripada yang beserta dengan mereka. Jangan takut. Banyak yang mati dengan ketakutan. Bukankah firman Tuhan katakan kita sudah alami sekarang? Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 91-90. Setiap 1000 yang jatuh di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan. Itu tidak menimpa kita. Amin. Nyata kena, nyata berapa orang. Cuma ini yang membuka mata rohani kita. Betul itu Tuhan soalnya tidak lama datang. Sebabnya jangan orang cuma mati dengan ketakutannya ada corona. Datang itu orangnya. Ya, katakan coba orang ketua sinode kan cuma banyak bah ini di YouTube. Karena rata-rata sekarang kan begitu. Salon sudah pakai. Mas kemarin orang ada bikin apa saling berjabat tangan. Dia apa? Jadi apa? Itu semua itu firman. Cium kudus suka setinggal karena ini permainan corona ini. Kurang bapak. Dan tapi keluarga mau berdoa, mau pegang tangan sudah sorry mau pegang tangan cuma berdoa kamar sudah tutup pintu itu. Iya kalau dia sobat ini kamar dalam sehatnya tak sehat itu rohani. Tunggu bilang sehatnya itu rohaninya tak sehat. Joton naik jabang bilang. Cuma doa kemari, rata-rata sekarang. Berjalan, orang datang. Karena kan ada saya punya pemandangan yang sana kalau orang datang ibadah. Terus siapa mau ditambah ada corona kita di rumah. Jadi bilang begitu. Dia orang penakut Wahyu bilang Wahyu itu kan penakut tinggal di luar. Aduh, pegang tangan jodoh. Dia udah takut dah bilang tinggal di luar. Tinggal di luar kalau wanita aku pegang kaki tangan. Jadinya datang cuma langsung kunci kau. Jadi ini saya bukan ibu saya bukan untuk memaksakan, tapi yang penting so ada gua bukan mau melawan itu protokol kesehatan. Kita junjung kita selalu. Tapi kalau dalam keadaan lagi ini firman yang jangan takut ini bukan pendeta ada bilang, tetapi firman Tuhan ada bilang. Tuhan ada kasih tahu pada itu Elisa, jangan takut. Nah begitu. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Apakah mata kita melihat ada banyak malaikat yang ada bersama dengan kita. Kita dijaga oleh malaikat berpasukan menjaga kita ini.
Ayatnya yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Yahweh, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Yahweh membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wah. Jadi ternyata kata-kata dari Elisa itu dibuktikan. Dia ada gunung Batu dibentengi. Siapakah gunung itu? Gunung Batu adalah Tuhan sendiri. Jangan bentengi. Elisa berdoa seceli kesebuka dia punya mata Tuhan. Lalu dengan doa dari Eli supaya dia melihat, buktikan, maka Yahweh membuka mata bujang itu sehingga dia melihat. Tampaklah gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Tentara Ben Hadad, ya kuda-kuda biasa, kuda-kuda yang mereka cuma piara dengan kekuatan mereka, tapi ini kuda rata api yang telah mengangkat Elia naik ke sorga. Kuda-kuda itulah yang dilihat oleh bujang ini. Luar biasa. Ini bukan kuda ada makan-makan rumput. Itu ada keceriaan itu bujang ini. Nah, terus kita baca di dalam ayatnya yang ke-18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Yahweh, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakan nyala mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Nah, ini tentara Aram ini. Coba lihat ini doa dari Elisa. Di dalam kitab Yakub dia katakan dia manusia sama dengan kita orang. Serta dia berdoa, "Tuhan kasih buta." Jadi tunanetra habis. Itu tentara ini. Jadi tunanetra mau bagaimana orang? So buta? Elisa dan bilang kasih buta, maka buta lah mereka. Ini firman Tuhan. Ternyata Tuhan mendengar akan doa orang benar. Terus dengan itu dibutakanlah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Doa Elisa didengar oleh Tuhan. Jadi kita lihat sini. Kita mau baca terus. Ini kan jadi tunanetra habis. Itu orang-orang itu mau datang ke kebun sudah ada mata tapi tidak melihat. Ayat 19 kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Karena kata buta kerana iko-iko. Bukan Elisa yang hipnotis berdoa, tetapi Bapa Yahweh, karena Tuhan bekerja sama dengan Elisa. Tuh, dia mulai giring. Mari di sini kita mau bawa apa yang kamu cari. Padahal Elisa bawa di Samaria. Maksud untuk pergi mengepung mereka itu, akhirnya sudah gagal di tengah-tengah mengepung. Akhirnya mereka terkepung. Terkepunglah ini tentara Aram ini. Kita lihat Bapak Yahweh Maha Kuasa, Bapak Yahweh Maha Hadir, Bapak Yahweh yang Maha Tahu apa yang dirancangkan oleh Raja. Itu diberitahukan rahasia itu kepada Elisa hamba Tuhan. Jadi kita saudara petik ini arti, ini makna dari pembacaan kita orang ini. Karena
untuk yang namanya pelayan atau yang dipercayakan oleh Bapa Yahweh, ternyata di sini oleh firman Tuhan. Di dalam kita sudah berada di ayatnya yang ke-20 ya, segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Isa, ya Yahweh bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran mereka ada di tengah Samaria. Sudah, so melek dorang pe mata, so tabuk dorang pe mata. Orang mau di tengah-tengah tu musuh yang orang mau cari-cari. Maka dipertemukanlah ini antara ini musuh yang mau membinasakan akan umatnya daripada Tuhan. Tetapi Tuhan bela di bawah. Ternyata Elisa bukan seperti bahasa yang dikatakan kalau orang buta pimpin orang buta, dua-dua masuk jurang. Ini Elisa, dia bukan buta, tetapi yang buta dia bawa kok buktikan keberadaan daripada orang-orang ini. Puji Tuhan. Sudah, mereka sudah ada di tengah Samaria. Ini namanya mau mengepung, akhirnya dikepung. Elisa bawa di tengah-tengah musuh. Mereka nanti mau bawa di tempat kepada orang-orang yang kamu mau cari. Elisa bawa, mari ikut, ikut dorang. Bawa. Heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. So terkebuk ini ayat 21. Maka bertanyalah Raja Israel kepada Elisa. Tatkala melihat mereka, Raja tidak cepat bertindak, tapi bertanya kepada Elisa, "Kubunuhkah mereka itu Bapak?" Minta izin, minta perkenanan diri dalam tahun ini. Elisa itu adalah pesuruhan daripada Tuhan. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka Bapak?" Ayat 22. Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh?" Dia tanya balik, "Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu?" Dia tanya, jadi boleh biasa dan begitu. Peria itu musuh ikut kasih habis, ikut bunuh. Apakah engkau biasa seperti itu? Kamu punya kelakuan biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Terus, tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka. Elisa bilang, jangan bunuh musuh sedipengah berangka bodohkan. Parah jodohnya. Tetapi Abdi Elohim Elisa bilang, jangan lihat kayak itu mah biasa. Saudara, saya ambil dengan kata biasa. Biasa. Lebih baik katanya, itu istilah, lebih baik saya mau kasih habis itu bisa daripada itu biasa. Kan pernah dengar istilah itu? Lebih baik kasih hilang itu bisa daripada biasa. Saya punya ponakan di Penumpian. Itu patiukan gigi, itu obat kuning. Tahu itu ban kuning itu kalau seberapa sedang sapi boleh mati. Itu ban kuning itu. Itu kita minta itu ikat suami itu. Ambilnya berapa nih pas sama? Akhirnya satu begitu.
soteto di belakang di pala dia sementara potong-potong dan begitu itu pagar di muka rumah. Itu bangkunin teto kamar berdia koda berapa itu pulang kamar udah sebangga-bangga. Tuhan ini bisa ini, tapi ternyata tidak ada. Jadi itu bisa. Mau kasih itu habis itu bisa. Gampang. Ada itu karena dengan bisa itu bisa anjing gila ada gigi. Anjing gila ada gigi ini kesaksian ya. Ada satu hamba Tuhan. Itu orang punya taman, dia punya nama Opa Umbo yang tinggal di Sion, Raratean di dekat Teruan sana. Opa Umbo itu kan pakai luar biasa. Tapi waktu kasihan itu, waktu itu orang bikin kampanye itu PKI tahun 65 itu. Dia kata cuma berjalan, dia berjalan. Lewat di tempat itu orang ramai dia bikin kampanye. Dia tak berhenti. Dari situ orang tangkap dia, dia ini anggota. Cuma tak ikut dari iko kata di orang perapat itu tak ketangkap. Dia kasihan hamba Tuhan. Tuhan pakai dia di mujizat. Dia meninggal, dia 90 lebih kok meninggal. Kok apa jadi? Setelah pagi kemarin orang sudah datang tadi ya. Ini kata muka si akang sabar apa pacoskop ini ikut di rapat-rapat. Aduh kita nyanda apa? Nyanda kenapa? Orang catat. Itu namanya karena dia tidak berjaga, tidak berawas-awas. Ini namanya nyanda berawas-awas. Cuma menonton akhirnya orang catat dia terlibat G13. Apa jadi? Satu waktu dia sudah jadi lemah. Dewi orang bilang, itu Opa Umbo PKI juga dia. Tahu jadi lemah dia. Ini baca cerita bisa ini. Kung terjadi itu di dunia ini saja sana. Satu orang tuh anjing gila ada gigi. Kalau orang kasih masukan begini, pikir panggil itu Opa Umbo. Panggil itu Opa Umbo. Siapa? Dia Pak bikin kasih baik itu bisa. Sudah. Barang cari dari anjing gila so gigi no. Cerita tulisan. Saudara Opa baru kata, karena kata so lemah, malah dia cuma make akan pada orang pikir kita so lemah, kalau nggak pada tambah kasih juga kita itu sakit itu kan jadi bagaimana ke sana. Ya nggak mari coba, mari coba. Datang kematian, ditumpang tangannya ke sana. Banyak tuh ke sana itu. Sembuhkan ke sana, habis itu bisa itu. Coba lihat, itu ajaib. Biar dia so berdosa tetapi pemberian Tuhan belum dicabut. Betul itu firman Tuhan mengatakan orang benar apa dia bila dia jatuh tidak sampai tergeletak. Itu kan itu Mazmur bilang. Dia kenal diri dia so jatuh. Kita gosok dibawa di sana pada orang. Jadi orang so jatuh PKI. Tapi Tuhan tahu dia. Tuhan nyata angkat itu pemberian yang Tuhan akan percayakan kepada dia. Saudara punya kasih. Kita yang ada ini ada pemberian-pemberian Tuhan berbeda-beda. Bukan sama-sama menjadi pengkhotbah, pemimpin penyembahan, pemimpin puji-pujian, tapi apapun yang kalian yang kita kerjakan. Ada merupakan kita ini jadi tiang-tiang penopang. Kita ini jadi pelengkap. Jadi kita baca yang kita sedil, yang kita dapati ada itu penopang, pendamping daripada Elisa, tapi ya pelin-pelan, tapi itu ini.
Jadi sekarang yang kata Elisa, biasakah? Jadi itu biasa yang mau diberantas oleh Nabi Elisa. Biasakah kau membunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Serta biasakan. Dan kebiasaan itu, saudara yang kasih rupanya ini, yang diingatkan Tuhan ini, pengajaran itu yang menjadi sangat tajam untuk bukan saudara tapi saya dulu. Firman Tuhan ini adalah pedang bermata dua. Itu biasa itu kadang itu yang dikatakan itu Islam mengatakan ada udang di balik batu. Nanti masing-masing kita, saya sendiri usaha nanti akan introspeksi, periksa diri kita sendiri kami. Tuhan mana itu, jangan ada itu udang. Tahu juga itu udang. Udang kan kata dia di kepala ada simpan, dia taripang ada di kepala, dia jalan undur. Jadi sebelah akan ada udang di balik batu. Saudaraku, saya dan saudara ini adalah menjadi bagian teguran untuk saya dengan saudara yang teguh. Saya sendiri karena untuk mengusir, mematikan itu udang itu yang bersembunyi, kadang itu bersembunyi di mana? Di dalam kehidupan saya banyak kali dia datang menyelinap untuk masuk di pikiran, masuk di hati, masuk di dalam tindakan itu. Tetapi itu yang saya katakan di sini, masing-masing kita dia itu ada kasus dia. Jadi sampai itu firman Tuhan bilang jangan kita akan menunjukkan selumpah di mata saudaramu. Tuhan bilang engkau lihat tetapi bahwa yang ada di matamu engkau tidak sadar. Jadi firman Tuhan ini yang kata isi daripada kata-kata Elisa, biasakah kamu begitu itu anak war-war itu Tuhan yang tidak kasih. Sekarang singkirkan itu. Kita ini berada di dalam penyelamatan dari Tuhan sendiri. Elisa dijadikan alat dari Tuhan. Kita akan baca terus di dalam ayat 22 ini. Bagian B. Karena dia bilang jangan binasakan. Dia tidak izinkan untuk membunuh mereka. Terusnya, tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Oke? Nyada bunuh, tapi kasih makan. Saudara yang sebenarnya isi pengajaran untuk saya, terutama dengan saudara seberapa kita yang ada. Nyata ada satu orang di antara saya dan saudara yang bebas dari kesalahan. Tetapi ini pengajaran daripada Elisa. Kasih makan orang. Maka saya makan ini. Kita orang melanjut mau makan sebentar. Sebentar Tuhan siapkan untuk keselamatan ini yang akan berikan. Memang ada ini pengajaran yang begitu tegas dan keras, tetapi saudaraku yang kekasih, supaya membawa kita tidak diberikan supaya kita jadi pengantin sama dengan bayi-bayi, anak-anak mesti kasih makan bubur dulu. Jadi ini jangan, dalam arti jangan balas orang punya kejahatan, kasih makan orang, makan. Apakah yang ada dalam kehidupan saya dengan saudara, kesalahan apa? Kalau di tengah keluarga, pertemanan, ada kesalahan, sekarang biar berhenti sedang
Sedang itu dunia bilang, yang lama biarlah berlalu. Jangan kamu ungkit-ungkit lagi, begitu lagi. Yang lama biarlah berlalu. Jangan kamu ungkit-ungkit lagi. Mau ungkit itu kurang busuk itu dia. So sampah itu sama ungkit itu so lama itu sedang memukul akan kita supaya kita jangan menggale lagi. Itu dapatnya dulu kan, jangan orang akan bergotong royong di hal-hal negatif, tetapi kita menjadi bergotong royong untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Itu lalu bilang, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, dan seterusnya dan seterusnya. Kasih itu yang dinyatakan oleh Elisa ini, kita orang tidak rujuk kepada daging Elisa yang dipecah-pecahkan, tetapi daging Yesus Hamasiah yang dipecah-pecahkan untuk saya dan saudara, pada untuk menyelamatkan agan kita ketika kita salah kaprah, salah pikir, salah tindakan, salah bicara, salah dengan salah yang banyak. Tidak ada di antara saya dengan saudara yang suci, soalnya tidak ada kesalahan, tidak ada kesalahan, ada semua, tetapi kita ini diberi oleh Tuhan supaya kita saling mengampuni satu dengan yang. Jangan ingat-ingat lagi yang lalu-lalu. Di dalam 2 Korintus berapa itu 5 ayat 10 ya. Jadi kita lagi ada kejadian baru. Jangan mati ya. Lama kita lagi diperbarui oleh Tuhan karena waktu kita makan makanan yang disediakan oleh Tuhan. Roti itu adalah roti tidak beragi. Bukankah di dalam kehidupan kita bukan hanya mengatakan untuk kita ini sudah mengagungkan nama Bapa Yahweh, tetapi ada 7 hari raya yang merujuk kepada Yesus Hamasiah, itu hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, apalagi penyimpan Safuot, penyimpan sangkakala, hari raya satu pendamaian dengan Sukot. Ada 7 hari raya yang itu kita akan mau yang dinyatakan oleh Tuhan. Ada itu tafsiran-tafsiran. Jadi biar tinggal saya dan saudara kita merujuk kepada penyelamat. Ada satu ayat yang saya itu ayat terakhir di dalam firman Tuhan ini untuk saya dengan saudara, karena saya sudah sentil bukan daging Elisa tetapi daging Yesus Hamasiah yang adalah untuk menyelamatkan saya dengan saudara. Haleluya. Haleluya. Ya, firman Tuhan yang namanya juru selamat cuma ini Elisa menyampaikan itu untuk kesemakan, tetapi ini sebenarnya ini merujuk kepada Tuhan Yesus Hamasiah yang sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Biar kita membaca di dalam 2 Samuel 22 ayat 2 dan 3. Tolong dapat cepat bantu saya di dalam membaca ini. Ada yang 2 Samuel 22 ayat 2 dan 3. Dia berkata, "Ya Yahweh, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Haleluya. Elohimku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Ini selamat. Jadi diselamatkan. Elia bilang selamatkan mereka, kasih makan orang.
biar ada kesepakatan, tetapi kubu pertahanan itu merujuk kepada Yesus Masih Bapa Yahweh. Jadi dengan ini saudaraku yang kasih, kita dibawa oleh Tuhan. Cuma satu lagi ya, Mazmur 17 ayat 7. Mazmur 17 ayat 7. Untuk mengesahkan, menopang, membenarkan akan namanya keselamatan. Mazmur 17 ayat 7. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan-tanganmu karena pemberontakan. Ya, demikian dengan yang bilang kita Yesaya 19:31 ini, 19 ayat 19 dan 20. Yesaya 19 ini menyangkut keselamatan. Jadinya nak dihukum itu orang Aram itu, tetapi diselamatkan. Kasih makan dia. Yesaya 19 ayat 19-20. Pada waktu itu akan ada mesbah bagi Yahweh di tengah-tengah tanah Mesir, dan tubuh peringatan bagi Yahweh pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Yahweh semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Yahweh oleh karena orang-orang menindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Ia akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Puji Tuhan. Jadi itu cukup. 3 ayat itu yang menunjukkan tentang keselamatan. Itu bukan stok ke Elisa, tetapi itu dari pembacaan-pembacaan nasihat-nasihat ini untuk yang namanya menyelamatkan adalah Yesus Masih. Untuk Elisa jangan balas kejahatan mereka dengan kejahatan, tetapi beri mereka makan. Dan puji Tuhan, pada siang hari ini saya percaya bagian ini di dalam peperangan kita ini diberikan oleh Bapa Yahweh penyelamatan, karena dengan keselamatan yang Bapa Yahweh berikan dalam kehidupan saya dan saudara, itu kan kita merenungkan baik siang dan malam. Sampai di sini untuk firman Tuhan saya akan serahkan kembali kepada Pak Gembala. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya sedang memberkati kita sekalian. Biarlah kita terus hidup di dalam iman seperti Elisa yang tetap beriman sekalipun nyawanya terancam. Jadi artinya sekalipun kita melewati hal-hal kesukaran dalam hidup, persoalan-persoalan dalam hidup, tampillah seperti Elisa yang tetap memegang kepercayaan. Seperti Ibu Saku juga punya kesaksian tadi, melewati beberapa peperangan. Tapi puji Tuhan tetap dijaga oleh Bapak Yesus. Saya percaya juga kita mengalami hal yang sama. Dan tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tetap mengasihi musuh kita. Jadi inti juga pemberitaan tadi, sekalipun musuh merancangkan jahat, dalam hal ini pribadi manusia, kita memang patahkan rojanya, tapi pribadi mereka harus dikasihi. Kita mengampuni seperti yang dilakukan Elisa dan Raja Israel. Mereka malah membuat satu jamuan yang sangat besar. Jadi mereka memberi makan tentara-tentara Aram. Akhirnya tentara Aram itu pulang dengan sukacita. Puji Tuhan, mari kita bersyukur dulu untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami mengucap syukur bahwa sudah datang mengajar, menasihati kami. Tentu kami tetap memiliki iman seperti Elisa yang memiliki iman yang berani. Sekalipun di tengah persoalan, di tengah ancaman, dia tetap memegang kebenaran-kebenaran dan tetap menyatakan apa yang menjadi maksud Tuhan, dan tetap membalas kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan, karena kami tahu kejahatan itu dapat dikalahkan dengan kebaikan. Kembalikan urapan baru bagi mempelai yang sudah berpakai, dan saat dikuduskan kami untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Kuasa setan coba menghambat penyembahan kami sudah patahkan dalam nama Yesus. Kami siap untuk menyembah.